Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita kembali pada satu program kita pembinaan iman Kristen dengan tema apakah orang Kristen bisa murtad. Latar belakang daripada tema ini karena di sebagian gereja ada sebagian orang waktu kecil remaja setia sekali melayani Tuhan, setia beribadah, tapi waktu pemuda kemudian menikah dengan orang yang tidak seiman mungkin, kemudian sibuk dengan pekerjaan dan bisnis, akhirnya tinggalkan gereja, tidak berbakti lagi. Lalu kemudian kita bertanya, waduh, orang itu sudah murtad. Terus sekalian pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa murtad? Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan dan setiap kami yang menontonnya, supaya kami semua bisa menjadi murid-murid kebenaran. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. So sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita kembali kepada Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita bandingkan dalam Alkitab terjemahan sehari-hari dikatakan begini, sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus, dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan dan Allah memilih kita melalui Kristus. Sekalian, ini hal yang penting. Kemudian berikutnya kalau kita perhatikan, murtad dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti berbalik arah. Berbalik menjadi kafir, membuang iman, dan berganti menjadi ingkar. Itulah makna kata murtad dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, menurut firman Tuhan, teologi keselamatan Kristiani itu bersifat teosentris. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Itu menurut firman Tuhan, teologi keselamatan Kristiani. Sifatnya teosentris. Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya. Sekalian kalau kita perhatikan, dikatakan pada Kejadian 3 dikatakan Allah mencari Adam. Allah bertanya, di manakah engkau? Sekalian kata di manakah engkau itu kita memperhatikan Allah tidak bertanya waktu itu apa yang kau perbuat. Ya, itulah wilayahnya agama. Agama selalu berbicara soal perbuatan baik, perbuatan tidak baik. Ya, dalam konteks Kejadian 3 setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak bertanya kepada mereka apa yang kau perbuat. Itu bukan pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan pertama yang Allah ucapkan adalah di manakah engkau? Di hadapan Allah yang lebih dahulu diperhatikan adalah posisi dan status manusia, bukan perbuatan mereka. Sekarang ini penting sekali. Di hadapan Allah yang paling utama adalah posisi dan status manusia, ya, bukan perbuatan. Maka dari itu pertanyaan pertama yang Allah ucapkan kepada Adam, di manakah engkau? Nah, saudara sekalian, perbuatan adalah buah dari posisi atau status manusia. Perbuatan akan mengikuti posisinya di mana, statusnya sebagai apa. Perbuatan akan mengikuti. Saudara sekalian, nah jika statusnya sebagai orang berdosa, maka perbuatannya pastilah dosa. Maka dari itu status atau posisi seseorang itu sangat-sangat penting. Karena itulah Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Sekalian, Efesus 1 ayat 4 dikatakan Allah telah memilih umatnya sebelum dunia diciptakan. Pilihan ini tidak berdasarkan sifat keadilan, tapi karena kasih karunia Allah saja. Sekali lagi saya ulangi, pilihan ini tidak berdasarkan sifat keadilan Allah, tapi karena kasih karunia Allah saja. Keadilan mempunyai arti atau tidak mempunyai arti sama rata. Itu konsep atau definisi keadilan menurut komunisme.
sama rata. Tidak. Alkitab tidak mendefinisikan demikian. Keadilan bukanlah sama rata. Sekalian keadilan adalah setiap orang memperoleh bagiannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang beroleh bagiannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Lihat Lukas 12 ayat 48b dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, inilah keadilan. Yang banyak diberi, banyak dituntut. Yang banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Sekali itulah keadilan. Nah, jika berdasarkan sifat keadilan Tuhan, maka tidak ada seorang manusia pun yang layak dipilih dan diselamatkan. Karena setiap manusia berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Sehingga gak ada seorang manusia pun yang layak dipilih kalau berdasarkan sifat keadilan Allah. Pilihan Allah juga tidak berdasarkan sifat kemahatauannya. Ya. Sebagian orang berkata sejak dahulu kala Allah tahu siapa yang akan percaya kepadanya. Oleh karena itu orang-orang itu dipilihnya. Itu kata sebagian orang. Karena Allah tahu siapa-siapa yang akan percaya kepadanya, maka orang itu dipilihnya. Jadi tahu dulu bahwa orang-orang itu akan percaya kepadanya, maka Allah memilih orang-orang itu. Nah, sekalian, penafsiran ini mendahulukan respon manusia karena mau percaya ya daripada inisiatif ilahi. Didahulukan tuh respon manusia. Ya, sekalian penafsiran ini. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana orang berdosa bisa dan mau percaya kepada Tuhan Yesus jika tanpa karya Roh Kudus? Nah, itu pertanyaannya. Seseorang bisa dan mau percaya pada Yesus bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena karya Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, jangan kita sombong. Semua itu karena karya Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 3 bagian C. Nah, sekalian, jadi pertanyaan yang berikutnya, dapatkah manusia yang berdosa memilih untuk percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus? Manusia katanya diberikan kebebasan memilih. Pertanyaannya, dapatkah manusia yang berdosa memilih untuk percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus? Bukankah manusia seringkali salah pilih? Beli buah, salah pilih buah, kelihatannya bagus ternyata busuk. Salah pilih studi, bidang studi dianggapnya bagus ternyata tidak cocok. Salah pilih kerja, salah pilih teman hidup, salah pilih pacar. Ya, sekalian kita seringkali salah pilih. Masalahnya untuk hal-hal yang kelihatan saja manusia seringkali salah pilih. Apalagi memilih Allah yang tidak terlihat, itu kan gak mungkin. Yang kelihatan saja, buah, orang, manusia, kerjaan, yang kelihatan saja kita seringkali salah pilih. Apalagi memilih Allah yang gak kelihatan. Kok bisa-bisanya manusia bisa pilih Allah? Kan gak mungkin. Kalau bukan karena Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, gak mungkin dia bisa percaya Yesus sebagai juru selamat. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu jelas sekali dalam Yohanes 15 itu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, yang berikutnya, Allah yang memilih, dia juga yang melakukan follow up, tindak lanjut atas pilihannya itu. Ya, dia pilih, kemudian dia follow up, dia tindak lanjuti pilihannya itu. Terus kalian lihat dalam Roma 8 ini. Ini bagus sekali ayat ini ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, itu pertama dipilihnya dari semula. Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Jadi menarik sekali katakan, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan akhirnya dimuliakan. Allah itu memfollow up apa yang dia sudah pilih.
Oke, saudara sekalian. Nah, Allah itu senantiasa berkarya secara tuntas, nggak setengah jalan. Kalau Allah sudah mulai memilih, dia akan memfollow up-nya. Ya. Nah, dikatakan dalam Ayub, aku tahu bahwa engkau yaitu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Oleh karena itulah kita bernyanyi, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tidak pernah lalai karena dia menepati janjinya. Amin. Itulah Ayub 42. Ya. Kalau Allah pilih, rencananya itu nggak akan gagal, dia akan follow up sampai tuntas, sampai dimuliakan. Ya. Yang berikutnya. Nah, Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini Mazmur mesianik ya. Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu itu bangsa-bangsa dan ujung bumi menjadi menjadi kepunyaanmu. Terus kalian, umat pilihan Allah dalam Mazmur 2 ini disebut sebagai milik pusaka yang dikaruniakan Bapa kepada sang anak. Milik pusaka. Umat pilihan itu sebagai milik pusaka. Ya, yang dikaruniakan Bapa kepada anak. Nah, saudara sekalian, lawannya 10. Ayat ini bagus sekali. Yuk kita baca sama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa Allah satu. Oh, ayat ini bagus sekali, indah sekali. Ya, indah sekali. Terus sekalian, kita lihat. Umat pilihannya disebut sebagai domba-domba Tuhan. Dalam Yohanes 10 tadi ya, yang dikaruniai hidup kekal. Mereka berada dalam perlindungan tangan anak dan tangan Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa dan anak. Gak ada satu kuasa pun, termasuk kuasa diri sendiri pun gak bisa. Gak ada suatu kuasa pun yang dapat merebut mereka dari perlindungan tangan anak dan tangan Bapa. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Ya, terus kalian yang berikutnya. Nah, jika sebagian umat pilihannya murtad, bukankah itu berarti bahwa rencana Tuhan gagal? Allah sudah pilih misalnya nih 1 juta misalnya. Ternyata sebagian dari 1 juta itu murtad, tinggalkan Tuhan sampai pada mereka meninggal dunia, mereka tinggalkan Tuhan. Tuhan yang sudah pilih 1 juta, yang selamat sungguh-sungguh cuma 75%, berarti Allah gagal dong, gagal 25%. Pada Ayub 42 dikatakan Allah tidak pernah gagal akan segala rencananya. Sekalian, ini penting. Nah, ini tidak mungkin. Ya. Umat pilihan Allah pasti dipelihara iman dan ketekunan mereka sampai pada akhirnya. Ini penting sekali. Umat pilihan Allah pasti dipelihara iman dan ketekunan mereka sampai pada akhirnya. Indah sekali. Allah itu setia adanya dan kesetiaan itu melebihi ketidaksetiaan manusia. Wah, indah sekali ya. Setianya Allah melebihi ketidaksetiaan manusia. Ya, kita baca sama-sama 2 Timotius 2. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak pernah menyangkal dirinya. Manusia seringkali tidak setia, termasuk saya, termasuk saudara. Allah itu setianya melebihi ketidaksetiaan kita karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Nah, Roma 11 dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Oh, kalau kita manusia seringkali menyesal. Aku nyesel pilih kamu, aku nyesel menolong kamu. Tapi Allah tidak. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ini indah sekali. Ya. Oke, bagaimana seorang bisa tahu bahwa ia adalah bagian dari umat pilihan Allah? Bagaimana kita bisa tahu? Kita adalah bagian daripada umat pilihan Allah. Jawabannya, ketika ia, yaitu orang itu sudah sungguh-sungguh percaya
dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itu penting. Saudara sekalian, kalau kita bisa sungguh-sungguh percaya, bisa sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, bisa mengalami pengampunan dosa, ingat jangan sombong. Itu bukan karena kemampuan kita menerima Yesus, bukan karena kekuatan kita menerima Yesus, bukan. Tapi karena Tuhan sebelum dunia diciptakan sudah memilih kita, memilih saudara dan saya untuk menjadi umat pilihannya. Jadi saudara sekalian, jadi cara kita mengetahui kita adalah umat pilihan Allah, itu saja. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya terima Yesus, dan itu karena membuktikan bahwa kita sudah dipilihnya sebelum dunia diciptakan. Oke. Nah, umat pilihan Allah tidak identik dengan semua orang yang mengaku diri Kristen. Nah, ini penting. Umat pilihan Allah tidak identik dengan semua orang yang mengaku dirinya Kristen, termasuk pendeta. Ya. Kenapa demikian? Karena sebab ada sebagian orang mengaku dirinya Kristen, bahkan pendeta, tapi belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat dalam hati mereka. Ya. Ini terjadi khususnya bagi kekristenan yang hanya sekedar tradisi dan belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Mungkin orang tuanya Kristen, nenek moyang Kristen. Ya sudah, aku Kristen, tapi hanya tradisi saja. Belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat. Oh, orang itu pendeta, lulusan sekolah teologi tertentu. Tapi kalau ada sebagian mereka yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai juru selamat. Oh, saudara sekalian, jadi sekali lagi umat pilihan Allah tidak identik dengan semua orang yang mengaku diri Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Ya, ya ini, saudara sekalian. Oke, yang berikutnya. Ada juga sebagian orang yang karena tekanan tertentu dari masyarakat belum bisa atau belum berani pergi ke gereja karena tekanan dari masyarakat. Ya, begitu beratnya tekanan itu sehingga dia belum bisa pergi ke gereja dan belum berani. Ya, tapi dalam hati mereka sudah beriman kepada Yesus sebagai selamat. Dalam hati mereka sudah beriman. Di rumah, di kamar mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Ada yang begitu. Sekalian, pada saatnya di tempat tertentu, ya, ketika usia mereka sudah matang, ya, mereka akan secara terus terang menyatakan iman mereka di hadapan orang banyak, walaupun banyak tantangan, mungkin aniaya, tapi mereka sudah kuat, dasar fondasi mereka sudah kuat, dan mereka terus terang mengaku saya adalah murid Kristus, saya adalah pengikut Kristus. Ya, oke. Jika umat pilihan Allah tidak mungkin murtad, apakah itu berarti bahwa mereka bisa hidup sembarangan saja? Kan nggak mungkin murtad, udah hidup sembarangan saja. Apakah demikian? Sekalian, tidak boleh, tidak boleh. Sebab Roh Kudus dikaruniakan untuk membimbing, menguatkan, menegur, dan mendisiplin setiap umatnya. Umat pilihannya, ya. Lihat itu Ibrani 12. Dan sudah lupa ke kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa jika engkau diperingatkannya. Ini yang menarik, yang penting sekali. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau ada sebagian umat pilihannya bandel, bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus akan menghajar dan menyesah orang itu sampai orang itu bertobat dan kembali kepada kasih Bapa. Maksud sekalian ini penting sekali, ya. Yang berikutnya, umat pilihan Allah mungkin melakukan dosa terhadap Roh Kudus. Dosa apa itu? Ya, dosa mendukacitakan dan memadamkan Roh Kudus. Itu kedua macam dosa yang dilakukan, yang mungkin dilakukan oleh sebagian atau oleh kita juga, ya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan dosa ini, mendukacitakan dan memadamkan Roh Kudus. Mendukacitakan Roh Kudus itu berkaitan dengan perbuatan moral yang bertentangan dengan kesucian Tuhan. Ya, berbohong, ya, berzina lewat pikiran mungkin, ya. Dan segala macam hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan berkaitan dengan moral,
Kita menduka citakan Roh Kudus namanya. Tapi memadamkan itu berarti sikap perlawanan seorang umat Tuhan terhadap gerakan roh yang mendorongnya untuk melayani Tuhan. Seperti api itu. Api yang mendorong dia untuk melayani Tuhan. Api yang mendorong dia untuk bersaksi. Tapi dia padamkan. Dia gak mau taat. Ya orang itu berarti memadamkan Roh Kudus. Yesus sekalian ya dia berdosa terhadap Roh Kudus. Dia harus minta ampun dan bertobat. Ya, kemudian mungkin saja untuk sementara waktu beberapa umat pilihan Tuhan seperti undur dan dalam tanda kutip terhilang. Untuk sementara waktu. Mungkin beberapa bulan atau bahkan mungkin beberapa tahun. Beberapa tahun mereka undur dan sampai sepertinya terhilang. Mereka tidak lagi setia berbakti dan tidak lagi melayani Tuhan selama beberapa saat. Ya. Namun Roh Kudus akan membimbing mereka untuk bertobat selagi masih hidup di dunia. Selagi masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggalkan dunia nggak ada lagi kesempatan bertobat ya. Didoakan bagaimanapun nggak mungkin bisa bertobat. Jadi pertobatan hanya punya jangka waktu selama orang itu masih hidup di dunia ini. Oke. Ingat 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Allah tidaklah bersandar bergantung pada kesetiaan manusia yang seringkali kita tidak setia ini. Puji Tuhan, Allah tetap setia walaupun seringkali kita tidak setia. Nah, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Luar biasa ya, kasih Tuhan luar biasa. Oke. Dalam perumpamaan anak yang terhilang, siapakah yang terhilang? Yang terhilang adalah anak. Bukan orang luar. Yang terhilang adalah anak. Si bungsu terhilang karena selalu ingat hak dan lupa kewajibannya. Dia berkata, "Bapak, berikanlah harta yang menjadi hakku." Dia selalu ingat haknya. Tapi lupa kewajibannya. Ya. Dia berfoya-foya dengan harta warisan dari ayahnya itu. Dia memuaskan nafsunya, lupa melayani bapaknya. Ya. Itu si bungsu. Tapi si sulung juga terhilang. Loh kan dia di rumah, dia baik-baik melayani bapaknya, kok dia terhilang juga? Iya, dia terhilang juga. Dari mana kita tahu? Karena dia selalu ingat kewajiban, lupa haknya sebagai anak. Tadi kalau si bungsu selalu ingat hak, lupa kewajiban. Kalau si sulung selalu ingat kewajiban, lupa haknya. Bagaimana? Maksudnya apa? Si sulung itu rajin melayani, tapi pelayanannya dilakukan dengan mentalitas budak. Dengan mentalitas budak. Secara terpaksa, takut dihukum, dan gak ada sukacita. Ini mentalitas budak. Melayani dengan terpaksa, karena takut dihukum. Kalau aku nggak berbakti hari Minggu, aku nanti naik mobil tabrakan, itu takut dihukum. Kalau aku nggak mengembalikan persepuluhan, nanti belalang datang, itu takut dihukum. Ya, nggak ada. Itu mentalitas budak, takut dihukum, dan sehingga nggak ada sukacita dalam pelayanannya. Terus sekalian, seharusnya si sulung melayani bapaknya dengan mentalitas seorang anak yang melayani dengan penuh kasih. Nah, coba kita lihat ya. Ketika si bungsu pulang, kemudian ayahnya menyambut dia, memestakan dia. Lalu bagaimana respon daripada si sulung? Kita lihat. Ya, dia berkata gini, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Oh, dia punya salah konsep yang sungguh-sungguh salah konsep. Sudah bertahun-tahun dia setia melayani Bapak. Tapi dia bilang gak pernah Bapak memberikan aku seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Si ayah waktu dengar keluhan, komplain daripada si sulung, si ayah berkata gini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jangankan seekor, lebih dari itu silakan, sebab segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jangan melayani aku dengan mentalitas budak,
tapi mentalitas seorang anak dengan kasih kepada Bapa yang telah begitu mengasihi dia, mengasihi kita. Itulah sebab daripada keterhilangan si sulung dan si bungsu. Terus sekalian, nah si sulung, si bungsu sama-sama terhilang, meskipun keduanya adalah anak. Oke, saudara sekalian. Nah, untuk menyadarkan si bungsu, ia diizinkan masuk kandang babi. Ketika semua hartanya habis, dia cari kerjaan, yang ada cuma kerjaan memelihara babi, ya. Dan dia dalam keadaan lapar, dia mau makan, tapi nggak diizinkan, biar babi makan dulu. Berarti apa? Dia dihina lebih rendah daripada babi. Sekalian, setelah itu si bungsu bisa sangat menghargai kasih bapaknya. Dia bilang, lebih aku pulang saja. Aku nggak diakui sebagai anak, nggak apa-apa. Aku sebagai pekerjanya bapakku, karena kondisinya pasti lebih baik daripada aku sekarang ini. So, saya kebagian orang itu menyebut dengan take it for granted. Ya sudah seharusnya demikian. Sehingga sebagian orang tidak mensyukuri berkat Tuhan. Sudah seharusnya begini kok. Demikian juga anak-anak kalau dilahirkan dalam keluarga yang kaya, semuanya cukup bahkan berlimpah, dia tidak bersyukur untuk nasi, untuk roti, untuk makanan yang diterima setiap hari. Oh sudah seharusnya demikian. Ini namanya take it for granted. Si bungsu setelah mengalami keadaan yang pahit itu, dia mulai sadar bahwa kasih bapaknya luar biasa kepada dia. Dialah yang lupa akan kasih Bapa. Sekalian, Tuhan bisa memakai berbagai macam pengalaman hidup yang pahit, seperti dalam tanda kutip ya, masuk kandang babi, untuk membawa umatnya yang terhilang untuk bertobat dan kembali ke kasih Bapa. Nah, ini penting. Ya. Sekalian, saya ambil contoh daripada peristiwa ya kesaksian daripada Ibu Lydia Kando. Saya menyinggung ini karena ada kesaksiannya di YouTube. Beliau adalah dari suku tertentu di Indonesia, dia orang Kristen, tapi dia menikah dengan seorang yang berbeda kepercayaan. Oh, dia oke-oke saja. Waktu setelah menikah tuh hari Minggu harus ke gereja, dia malah jalan-jalan. Oh, kelihatannya lancar-lancar saja. Punya anak pertama lancar. Nah, punya anak kedua barulah Tuhan tegur dia. Anak keduanya mengalami penyakit yang aneh dikatakan. Oh, seperti dokter tuh sulit sekali menolong anaknya ini. Karena dia berdoa kepada Tuhan, dia nangis minta ampun. Karena Roh Kudus bekerja menyadarkan dia sudah jauh dari Tuhan. Dia sudah tinggalkan Tuhan. Seperti si bungsu itu. Dia bertobat, dia minta ampun. Kemudian dia minta Tuhan tolong jamah anaknya. Dan puji Tuhan. Dan setelah dia berdoa, dia berjanji, bertekad untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan anaknya itu. So sekalian, Tuhan kadang-kadang mengizinkan sebagian orang untuk mengalami pengalaman pahit seperti masuk kandang babi dalam tanda kutip ya. Supaya orang itu bertobat dan kembali kepada jalannya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan untuk memelihara iman umat pilihannya. Ya, karena Tuhan tetap setia walaupun kita seringkali tidak setia. Sekalian, kemudian dosa menghujat Roh Kudus itu apakah? Kita sudah tadi dengar menduka citakan, memadamkan, sekarang dosa menghujat Roh Kudus. Tidak mungkin dilakukan oleh umat pilihannya, tidak mungkin. Umat pilihan tidak akan mungkin melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Sekalian, dosa ini bisa terjadi. Tidak selalu terjadi ya, bisa terjadi pada diri mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sebab sebagian orang yang belum percaya pada satu kali mungkin bisa percaya karena mereka sebenarnya adalah umat pilihan Allah. Ya. Jadi tapi dosa ini bisa terjadi pada sebagian mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Maksudnya Roh Kudus bekerja berulang kali untuk menyadarkan seorang agar bertobat, percaya pada Yesus. Namun orang itu keras hati, terus-menerus mengeraskan hatinya. Dan sampai kematiannya dia terus-menerus mengeraskan hatinya. Ya. Roh Kudus mendorong dia untuk bertobat, untuk mencari Yesus juru selamat, bertobat kepada Yesus.
Tapi dia terus-menerus mengeraskan hati sampai kematiannya. Ya, kalau sampai pada kematiannya dia mengeraskan hati, orang itu jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Oke. Orang itu jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Oke. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Sekalian, ia pernah menjadi salah satu rasul Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yudas murtad sampai dia mati gantung diri? Ya, apakah Yudas itu murtad? Sekalian, Yohanes 17 ayat 12 dikatakan Tuhan Yesus menyebut Yudas itu sebagai dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat ya. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, the son of perdition, the son of destruction, anak kebinasan. Anak kebinasan berbeda dengan anak yang ditentukan untuk binasa. Seperti anak nakal, beda dengan anak yang ditentukan untuk nakal. Jadi kata dia itu singular, satu orang, bukan banyak. Dia yang disebut sebagai the son of perdition, anak kebinasan. Siapa dia itu? Dialah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot sebenarnya tidak termasuk umat pilihan Allah yang dipilih Allah sebelum dunia diciptakan. Efesus 1 ayat 4. Dia tidak masuk dalam bilangan itu. Walaupun ia pernah diberi kesempatan untuk menjadi salah satu rasul Tuhan 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, bahkan pernah menjadi bendaharanya walaupun ia korupsi. Tapi dia adalah bukan termasuk dalam bilangan umat pilihan Allah dalam Efesus 1 ayat 4 itu. Nah, Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sudah lihat yang merah itu semua. Diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, bahkan karunia-karunia dunia akan datang. Sekalian, contoh yang paling tepat siapakah? Ya Yudas Iskariot. Paling tepat itu. Ya. Dia pernah mempunyai seorang guru agung sekali yaitu Tuhan Yesus. Dia punya teman-teman yang semua rasul-rasul Tuhan. Ya, dia pernah mengecap karunia surgawi, ya. Sekalian, ini adalah contohnya Yudas Iskariot. Namun Yudas Iskariot bukanlah bagian dari umat pilihan Allah sejak kekekalan. Ya. Kalau termasuk dalam bagian dari umat pilihannya, pasti Yudas Iskariot dipelihara imannya oleh Tuhan. Pasti itu. Sekali lagi Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Pasti Yudas diberi kesempatan untuk bertobat. Ternyata tidak. Berarti dia bukan umat pilihan Allah. Dalam Efesus 1 ayat 4 itu. Oke. Apakah umat pilihannya akan dihakimi oleh Tuhan pada akhir zaman? Pada zaman nanti, maksudnya pada hari kiamat. Ya. Jawabannya ya. Ya. Allah yang adil akan menghakimi semua manusia termasuk umat pilihannya. Itu jelas. 2 Korintus 5 ayat 10 itu jelas. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Bahkan kalau kita perhatikan, umatnya akan dihakimi lebih dahulu. Sebelum Allah menghakimi orang-orang lain, umatnya lebih dahulu akan dihakimi. Dari mana kita tahu? 1 Petrus 4 dikatakan, sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia, dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Jadi umat Allah, umat pilihannya akan dihakimi lebih dahulu. Sekalian, oke, semua manusia termasuk umatnya akan dihakimi berdasarkan keadilannya. Karena Allah itu adil. Kalau kita berkata satu negara disebut adil karena ada proses pengadilan, ada hukumnya. Sekalian demikian juga Allah. Allah itu adil, maka semua manusia termasuk umatnya akan dihakimi berdasarkan keadilannya. Dan manusia akan diselamatkan melalui iman kepada kasih Allah yang dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Ini penting. Ya, manusia akan diselamatkan melalui iman kepada kasih Allah yang dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Iman yang dilakukan pada waktu orang itu masih hidup di dunia, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Oke, ini kalimatnya bagus ya.
we will be judged based on our conduct. Kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. But we will be justified, kita akan dibenarkan based on our faith, berdasarkan iman kita in the blood of Jesus Christ. Iman kita kepada salib Kristus, kepada Tuhan Yesus yang pernah korbankan darahnya di atas salib. Sekali lagi, iman yang kita lakukan pada waktu kita masih hidup di dunia ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, kita lihat 1 Korintus 3. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali-sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kita lihat di situ ada 6 macam barangnya. Dibagi dalam 2 klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah barang-barang yang sudah lulus api, yaitu emas, perak, dan batu permata. Itu sudah lulus api pengujian. Ya, kita pakai kalung emas, gelang perak, itu sudah lulus dari ujian api. Tapi ada barang-barang yang belum lulus ujian api, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ia akan mendapat upah kalau tahan uji. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ini penting sekali, yang merah itu. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, ini penting sekali. Terus sekalian, kalau kita melihat 1 Korintus 3:11 tadi, penghakiman Tuhan bagi umat pilihannya bukanlah untuk menentukan keselamatan. Ini penting. Penghakiman Tuhan bagi umat pilihannya pada hari kiamat bukan untuk menentukan keselamatan, tapi untuk menentukan pahala, hadiah, pahala. Ya, saya ambil contoh. Kalau upacara wisuda, semua orang yang diundang wisuda pasti lulus. Ya, pasti semua orang yang marching di wisuda itu pasti lulus. Cuma ada beberapa orang yang diberikan kesempatan khusus karena mereka punya prestasi. Ada nilai yang tertinggi, ada proyek yang tertinggi, ada berbagai macam prestasi yang mereka sudah lakukan selama mereka studi, dan mereka dihargai dalam upacara wisuda itu, mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Tahun 1994 yang lalu di PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary, di mana kami studi yang mengambil gelar master di situ, ya saudara sekalian, Ibu Diana tahun 94 di wisuda. Puji Tuhan, dia dapat 2 award. Satu award nilai tertinggi, dan award kedua adalah project tesis yang terbaik, sehingga dapat 2 hadiah. Wah, orang bersorak-sorai, bertepuk tangan. Ya, kami gembira, puji Tuhan. So sekalian, semua orang yang di wisuda pasti lulus. Tetapi beberapa orang yang mendapat hadiah khusus karena pengorbanan mereka dan achievement prestasi mereka. Paulus diselamatkan. Orang yang di sebelah Yesus yang disalib itu karena bertobat diselamatkan. Tapi bedanya apa? Bedanya dalam hal pahala. Paulus yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan luar biasa berkorban, dapat pahala yang luar biasa. Tapi penjahat yang baru bertobat menjelang kematiannya diselamatkan, tapi pahalanya lain, sama sekali beda dengan Paulus. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Terus sekalian, apakah ajaran tentang doktrin pilihan ini membuat kita malas bersaksi? Ya sudah, kan sebagian orang sudah dipilih, gak usah kita bersaksi lah. Pasti yang dipilih Allah akan bertobat terima Yesus. Apakah demikian? Seperti yang disuarakan oleh sebagian orang. Ya, saudara sekalian, tidak demikian. Ya, saudara sekalian, yang mengajarkan doktrin ini adalah Rasul Paulus, rasul yang paling giat ber-PI. Saudara lihat Alkitab. Rasul mana yang paling luas pelayanan PI-nya?
yang paling bekerja keras buat PI adalah Rasul Paulus. Tapi beliaulah yang mengajarkan doktrin umat pilihan ini dalam Efesus 1 ayat 4 tadi. Jadi sekali lagi, kalau orang berkata doktrin pilihan membuat orang yang percaya pada itu jadi malas ber-PI, itu keliru banget sekalian. Nah, justru doktrin pilihan ini mengorbankan semangat Paulus untuk bersaksi. Mengobarkan, bukan melemahkan, justru mengobarkan semangat Paulus untuk bersaksi. Dari mana kita tahu? Dari Kisah Rasul 18. Ketika Paulus ber-PI di Korintus menghadapi tantangan yang berat, dia sebagai manusia lemah, tapi malam itu Tuhan berkata kepada dia. Apa dikatakan? Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab apa? Sebab banyak umatku di kota ini. Di tempat di mana penyembahan berhala, Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan takut. Walaupun kamu mengalami aniaya, terus beritakan Injil. Sebab banyak umatku, banyak umat pilihanku di kota Korintus itu. Jadi di tempat tertentu yang fanatik menentang Kristus, justru di kota itu mungkin banyak umat pilihan Tuhan yang satu kali akan menerima Injil yang kita beritakan dalam hati mereka masing-masing. Jadi sekali lagi saudara sekalian, doktrin pilihan bukan membuat kita malas bersaksi, malah memotivasi, mengobarkan semangat kita untuk bersaksi. Karena kita percaya di tempat yang sulit sekalipun ada umat pilihan Tuhan yang akan menyambut dengan positif berita yang kita sampaikan. Sekalian kesimpulan, sekarang apakah orang Kristen bisa murtad? Sesuai dengan tema kita ya. Sekalian, orang Kristen ada kemungkinan bisa murtad. Orang Kristen ada kemungkinan bisa murtad. Tetapi umat pilihan Tuhan tidak akan murtad. Nah itu. Ya. Kalau Kristennya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen yang cuma tradisi saja, belum sungguh-sungguh terima Yesus dan mentuhankan Kristus dalam hidupnya, ya kemungkinan bisa murtad. Tapi umat pilihan Tuhan tidak akan murtad. Ya, iman mereka akan dipelihara oleh kesetiaan Allah sampai pada akhirnya. Walaupun mungkin beberapa saat dalam hidup mereka seperti terhilang, tapi Tuhan akan panggil mereka dengan berbagai macam cara untuk mereka kembali kepada kasih Bapa di surga. Nah, sekalian, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah setia kepada kita, yang sudah sangat setia. Yuk kita baca yang merah ini. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatulah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang melebihi kegagalan kami. Kami bersyukur untuk pilihan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk follow up yang Roh Kudus lakukan. Sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami bisa percaya Tuhan itu karena Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Biarlah doktrin pilihan ini tidak membuat kami jadi sombong, tapi kami membuat kami jadi mengucap syukur semuanya adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.